teman-teman, kali ini mari kita belajar mengenai protein dalam tubuh manusia. Lebih dulu, kita mengetahui apa itu protein. Protein yaitu nutrisi yang berperan besar dalam menyusun hampir semua sel tubuh, termasuk tulang, otot, paru-paru, rambut, hingga kulit. Protein juga berfungsi memelihara atau memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Untuk sumber protein sendiri berasal dari kacang-kacangan dan hasil olahan telur, teri, ikan segar, daging, udang, susu, dan sebagainya. Perlu ditambahkan zat tambahan darah untuk mencegah dan mengatasi anemia. Kita juga perlu mempelajari struktur dari protein. Struktur protein merupakan sebuah struktur biomolekuler dari suatu molekul protein. Setiap protein, khususnya polipeptida, merupakan suatu polimer yang urutannya terbentuk dari berbagai asam amino. Urutan ini juga disebut sebagai residu. Ini merupakan struktur dari protein. Yang pertama, ada struktur primer. Adalah struktur paling dasar pada protein, di mana strukturnya terdiri atas asam amino yang saling berikatan. Kedua, struktur sekunder merupakan struktur geologi yang terbentuk akibat gaya tektonik. Ketiga, struktur tersier menggambarkan pengaturan ruang residu asam amino yang berjauhan dalam urutan linear. Dan yang keempat, struktur kuartener adalah subunit-subunit dalam protein oligomer. Pada struktur protein terdapat asam amino. Untuk itu, kita juga perlu mengetahui apa itu dari asam amino. Pengertian dari asam amino itu merupakan unit dasar struktur protein. Suatu asam amino alfa terdiri dari gugus amino, gugus karboksil, atom hidrogen, dan gugus R tertentu yang semuanya terikat pada atom karbon alfa. Atom karbon ini disebut alfa karena bersebelahan dengan gugus karboksil asam. Gugus R menyatakan rantai samping. Apakah tubuh menghasilkan asam amino itu sendiri? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mengetahui bahwa asam amino diklasifikasi menjadi dua, yaitu esensial dan non-esensial. Asam amino esensial itu berasal dari hasil makanan yang kita konsumsi dari luar tubuh, sedangkan non-esensial itu berasal dari dalam tubuh kita sendiri, seperti yang ada pada gambar tertera, contoh dari esensial dan non-esensial. Pada kali ini, kita membahas mengenai proses protein dalam tubuh manusia, yang diawali dengan kita mengkonsumsi makanan yang dikunyah dalam mulut. Makanan yang sudah hancur akan disalurkan menuju lambung melalui kerongkongan. Proses pencernaan protein utamanya terjadi di lambung dan usus halus. Protein saat dimakan berbentuk gulungan ketika di lambung. Asam lambung akan mendenaturasi dan membuka gulungan makanan sehingga enzim dapat memecahkan peptida. Setelah itu, pengeluaran asam lambung dan adanya enzim protease mengubah enzim pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin nantinya dapat mengubah polipeptida menjadi polipeptida yang lebih pendek. Selanjutnya, di usus halus juga terdapat enzim protease yang bahan bakunya berasal dari pankreas. Sentuhan timus atau hasil cernaan pada dinding usus halus merangsang dikeluarkannya enzim enterogenase yang mengubah tripsinogen menjadi tripsin, yang nantinya tripsin dapat mengubah bahan baku dari pankreas menjadi enzim aktif. Enzim dari pankreas nantinya akan memecah polipeptida yang tersisa menjadi tripeptida, dipeptida, dan asam amino. Asam amino dapat langsung diserap. Selanjutnya, glukosa usus halus juga mengeluarkan enzim aminopeptidase yang memecah polipeptida tersisa menjadi asam amino yang bebas. Nah,
karena asam amino yang sudah dipecah melalui proses metabolisme protein, adapun kegunaannya bagi tubuh. Penggunaan asam amino dalam tubuh untuk menjalankan fungsi sebagai pertumbuhan, kedua, untuk membentuk ikatan-ikatan esensial, contohnya hormon, hemoglobin pada darah, fotoreseptor pada mata, bahan baku vitamin. Selain itu, asam amino juga berperan menjaga keseimbangan cairan di luar dan di dalam sel. Berfungsi juga sebagai buffer untuk menetralkan pH dalam tubuh dan membentuk antibodi dalam tubuh. Apabila tubuh kekurangan karbohidrat dan lemak untuk diubah menjadi glukosa, asam amino berubah menjadi glukosa dan energi. Sebagian asam amino dapat diubah menjadi asam pirufat dan sebagian yang lain dapat diubah menjadi asetil CoA. Pirufat nantinya dapat dirubah menjadi glukosa dan asetil CoA dapat diubah menjadi energi dan lemak. Selain itu, asam amino yang berlebih yang dibutuhkan untuk sintesis protein juga akan masuk ke dalam siklus asam sitrat. Akan tetapi, perlu diketahui nih teman-teman, bahwa penggunaan asam amino sebagai glukosa dan energi dapat menyebabkan sel otot kehilangan asam amino dan lemah. Karena itu, penting bagi kita juga untuk mendapatkan asupan karbohidrat dan lemak yang cukup. Selain itu, perlu diingat nih, karena asam amino yang berlebih dapat diubah menjadi lemak, bahwa kelebihan lemak dapat menyebabkan kegemukan. Itu saja pembahasan dari saya mengenai protein dalam tubuh manusia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.